Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dwi Salviliani dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Manajemen Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis Terapan. Di sini aku mau menjelaskan ke teman-teman semuanya tentang salah satu tools yang akan sangat berguna untuk project management ataupun di dunia perkantoran, yaitu namanya adalah Slack. Apa sih itu yang namanya Slack? Slack adalah salah satu aplikasi perpesanan untuk pekerjaan dan tim yang terpopuler di dunia. Tujuan utama dari platform ini adalah untuk membuat komunikasi lebih mudah bagi tim yang tersebar di lokasi berbeda. Selain untuk bisnis dengan kantor di seluruh dunia, aplikasi ini juga bermanfaat bagi freelancer dengan lebih dari satu klien. Namun, organisasi non-pemerintah, komunitas pengembang, dan grup lainnya dengan ketertarikan yang sama juga menggunakan aplikasi ini sebagai alat komunikasi. Ya, pasti sudah kebayang ya, apa sih itu Slack? Kalau misalnya di suatu kantor, misalnya kamu pernah bekerja di sebuah company yang komunikasinya menggunakan WhatsApp atau juga bisa menggunakan Telegram, nah Slack ini yang lebih profesionalnya lagi. Menurutku, berdasarkan pengalaman, lebih banyak fungsinya lebih all-in-one. Ada 4 hal utama yang perlu diperhatikan di dalam Slack. Ya, yang pertama ada nama instansi Slack. Yang kedua ada daftar channel tempat kamu menjadi anggota. Yang ketiga daftar orang yang kamu DM. Dan juga jendela obrolan. Ketika kamu ingin menggunakan Slack untuk instansimu, maka nantinya nama instansimu akan masuk ke dalam URL dari Slack itu sendiri. Sebagai contoh, nama instansimu adalah Expand Entertainment, maka nanti URL di dalam aplikasi Slack adalah expandentertainment.slack.com. Lewat URL tersebut, nantinya kamu dapat mengundang anggota-anggotamu untuk masuk ke dalam Slack yang sudah kamu buat. Slack memang bersifat publik. Setiap anggota dapat bergabung ke dalam satu channel besar, tetapi kamu juga bisa membuat channel lagi untuk departemen kamu sendiri. Misalkan kamu tergabung ke dalam departemen kreatif, maka kamu dapat membuat channel departemen kreatif dan mengundang anggota-anggotamu. Nah, sekarang kita udah tahu nih apa sih itu Slack dan definisi lengkapnya. Maka selanjutnya kita akan lanjut ke gimana sih cara penggunaannya. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Nabila Agustina. Aku dari Prodi Administrasi Bisnis Terapan. Kali ini aku akan membahas tentang gimana sih cara menggunakan aplikasi Slack ini. Jadi aplikasi Slack ini terdapat banyak di desktop dan smartphone. Kita bisa mengunduh aplikasinya dan menggunakan paramban. Jadi di sini aku akan membahas tentang menggunakan desktop. Yang pertama itu kita harus searching Slack ini di Google. Terus yang kedua, kita setelah itu tampilan yang akan muncul seperti ini. Kita langsung bisa daftar ataupun login menggunakan alamat email kita. Setelah itu saya akan masuk terlebih dahulu. Nah setelah itu maka tampilan akan muncul seperti ini. Kita bisa langsung klik special workspace. Jadi special workspace itu adalah ruang kerja ataupun membuat forum kelompok dalam suatu instansi atau pembelajaran. Jadi di sini aku bakalan coba buat ruang kerja terlebih dahulu. Di sini aku membuat experience entertainment. Nah setelah itu kita bisa klik next saja. Nanti kita juga akan disuruh upload foto profil. Tapi kalau tidak upload tidak apa-apa, langsung klik next saja. Selanjutnya tampilan Slack akan diminta siapa lagi yang akan ada di tim tersebut. Jadi di sini kita bisa langsung meng-add atau meng-invite satu tim kerja kita ini untuk bergabung dalam forum kerja tersebut. Nah, jadi di sini aku akan menambahkan partner kerja. Kalian bisa menambahkannya dengan masukkan email teman ataupun partner kalian. Oke, setelah itu kita bisa langsung next saja. Selanjutnya akan minta apa saja yang dikerjakan di tim Anda, dan di sini akan membuat aplikasi yang digunakannya dalam perkantoran, atau kalian bisa membuatnya sesuai apa yang akan kalian kerjakan nantinya. Setelah itu maka tampilan akan seperti ini nantinya.
Nah, forum ini sudah bisa digunakan dalam bekerja. Jadi di sini kita bisa mengirim pesan kepada teman kerja kita dalam pembahasan apa yang akan dibahas nantinya. Jika kita ingin menambahkan atau menginvite partner kita yang lainnya ataupun partner yang baru ingin bergabung, kita bisa menambahkannya di sini. Kalian bisa klik add coworkers. Setelah itu tampilannya akan seperti ini, maka tinggal masukkan email partner kita. Ingat ya, menggunakan Slack ini harus menggunakan alamat email untuk dalam menambahkan peserta ataupun yang lainnya. Setelah berhasil menambahkan peserta lainnya, akan muncul tampilan seperti ini. Begitulah seterusnya. Selanjutnya kita bisa ke profil. Di sini kita akan membahas kegunaannya. Jadi di sini kita melihat ada status. Apa sih itu fungsinya? Jadi misal kita akan menggunakan meeting 1 jam lagi nih, maka tampilannya akan terjadi seperti ini. Maka rekan-rekan kerja kita bisa melihat berita tersebut tanpa adanya pemberitaan lagi di kita. Ya, bisa melihatnya dengan logo itu, dan jika kita sudah selesai, kita juga bisa mematikannya di create a status. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sampai sini aja pembahasan kita dari saya menggunakan aplikasi Slack ini. Semoga dapat membantu teman-teman dan rekan-rekan dalam dunia kerjanya, dalam perkantoran, dan memudahkan dalam komunikasi antar tim. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Niken Simanjuntak. Aku dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Manajemen Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis Terapan. Nah, di sini aku mau menjelaskan ke teman-teman semua tentang salah satu tools yang akan sangat berguna di project manajemen ataupun di dunia perkantoran. Setelah kita mengenal Slack yang berfungsi sebagai alat komunikasi, maka kita akan lanjut ke dalam tools yang fungsinya bersifat editing, yaitu namanya Photon. Nah, apa sih itu yang dinamakan dengan Photon? Photon adalah merupakan aplikasi web online yang dapat digunakan untuk membuat presentasi dengan fitur animasi yang sangat menarik. Di antaranya animasi tulisan tangan, animasi kartun, efek transisi yang jelas, dan pengaturan timeline yang sangat sederhana. Dan banyak dari kita pasti belum tahu bagaimana sih menggunakan aplikasi Photon. Aplikasi ini sangat bagus banget. Kenapa aku bisa bilang bagus? Karena fitur-fitur dan animasi-animasi yang mereka punya sangat bagus dan juga lucu-lucu, sehingga kita bisa mengedit pekerjaan lainnya dengan sangat senang, dan tampilannya akan menjadi sangat bagus nantinya pada saat melakukan presentasi. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya, gimana sih cara penggunaannya? Yang pertama, kita bisa search di pencarian Photon. Setelah itu, kita bisa langsung klik saja yang paling teratas. Setelah itu, tentunya kita bisa langsung login, ataupun jika kalian belum pernah menggunakannya, kalian bisa klik sign up login menggunakan akun Google Anda. Nah, setelah itu, kita bisa langsung masukkan nama email kita. Setelah itu, klik continue. Jika sudah berhasil, maka kita akan diminta untuk konfirmasi lewat email. Setelah berhasil login, maka kita akan diminta konten apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini aku akan membuat business work. Nah, setelah selesai, maka tampilan fitur Photon akan seperti ini. Ya, benar sekali, aplikasi mengedit yang sangat ceria warna-warnanya. Jika kalian ingin mencari template di sini, kalian bisa langsung klik aja dan mencari tema-tema yang sesuai kalian butuhkan. Dan jangan lupakan, jika ada logo yang bergambar mahkota dan bertuliskan Pro, maka template tersebut berbayar. Dan setelah itu, kita bisa langsung mengedit slide sesuai yang kita inginkan. Dan jangan lupakan, video ini juga diedit menggunakan Photon ya teman-teman. Kelebihan dari aplikasi ini adalah menarik, sehingga lebih memberikan kesan persuasif dan memotivasi peserta didik. Hai teman-teman, aku Yerita Patricia Simanjuntak. Aku akan menjelaskan atau lebih spesifik melanjutkan mengenai kekurangan Photon. Photon ini memiliki kekurangan. Yang pertama itu, kekurangan Photon itu merupakan software online yang memerlukan internet.
Jadi kalau kita mau ke aplikasi Peoton kita harus memiliki internet. Yang kedua, durasi yang terbatas. Kita menggunakan Peoton ini kita memiliki durasi yang sangat-sangat terbatas. Yang ketiga, untuk menyimpan aplikasi ini kita memerlukan internet dengan kecepatan yang stabil. Ya, karena hasil akhirnya berbentuk video yang memiliki kapasitas memori besar. Jadi, saya kan sudah menjelaskan tentang kekurangan Peoton. Kalau dilihat dari kekurangannya ini, kita harus memiliki keahlian khusus untuk menjalankan atau mengoperasikan aplikasi Peoton ini. Aplikasi Peoton dapat menjadi solusi kita untuk menjadi sosial media pembelajaran siswa dan siswi yang digunakan pada masa pandemi COVID. Karena kelebihan Peoton ya teman-teman yang sudah dijelaskan oleh Kak Niken sebelumnya, dia itu lebih interaktif, inovatif, dengan berbagai macam animasinya, serta memotivasi siswa untuk lebih mudah menerima materi yang disajikan atau diberikan oleh dosen atau guru. Nah teman-teman, di sini kita sudah mengenalkan dua aplikasi atau dua tools yang memudahkan kita dalam pekerjaan serta mendapatkan ilmu baru dalam materi yang sudah disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih telah menonton saya, Yelita Patricia Simanjuntak dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Manajemen Bisnis Prodi Administrasi Terapan kelas 2B Malang.